Ini adalah jalan masuk yang bisa dilewati oleh mobil, tapi hari ini ada perbaikan sehingga mobil diparkir di masjid dan kemudian kami semua turun berjalan kaki menuju ke Curug Ngebul ini. Perjalanan kemari sampai menghabiskan waktu itu sekitar 5 jam. Pukul 7 pagi berangkat dari Bandung dan pukul 12 ini baru tiba sampai di tempat parkiran. Masih belum tiba di curugnya. Dan ini adalah apa yang terlihat pada jalur masuk dari lahan parkir tadi itu. Dan cuacanya berkabut. Hari ini adalah Sabtu tanggal 25 November 2023. Adalah jembatan yang agak riskan juga kalau dilalui oleh kendaraan ini. Air terlihat ada di mana-mana sehingga tidak mengherankan kalau pertanian di wilayah ini didominasi oleh padi. Ya, kita lihat di mana-mana ini adalah tanaman padi. Itu adalah di belakang sana adalah tebing, tapi air terjunnya belum terlihat dari sini. Ini perbaikan-perbaikan yang baru dilakukan pada hari ini. Dan ini masih belum selesai, oleh karena itu mereka memberitahukan untuk tidak berkendara tetapi berjalan kaki menuju ke curugnya. Sehingga kalau kita lihat semua adalah persawahan. Ini kalau di kejauhan sana itu yang terlihat ada air terjun. Jadi air terjun ini mungkin yang dikenal sebagai curug Ngebul ini, Curug Ngebul. Jadi kalau kita lihat ini seperti ini, berada persis di tengah-tengah pada jalan masuk menuju area persawahan dan ke curugnya sendiri. Ini perjalanan menuju curug. Jadi persis di depan curug kita berada sekarang ini. Dalam perjalanan kemudian dilanjutkan dengan melalui jalan setapak ini. Nah, ini rencananya diperlebar jalanan ini, dan setiap minggu warga di sini kemudian bergotong royong untuk lebarkan jalan ini sehingga kendaraan itu bisa masuk ke wilayah ini. Jadi kalau kita lihat itu pedesaan rumah tempat tinggal warga, dan ini tempat untuk duduk-duduk sambil minum-minum kopi, dan ini satu-satunya warung yang ada di sini. Ini ada yang sedang bawa senapan, entah apa yang mau diburu. Rintik-rintik udah mulai turun. Rata-rata juga pohon buahnya yang terlihat adalah jambu, mangga, dan pisang. Dan ini adalah pondok-pondok yang digunakan untuk tempat peristirahatan pengunjung. Selain kami berempat ini, tampaknya tidak ada yang berkunjung pada sore hari ini atau pada siang hari ini. Memang kalau melihat jalan yang menuju ke arah Curug Ngebul ini demikian sukarnya, tidak semua kendaraan memang bisa digunakan. Yang paling bagus itu adalah yang double garden itu. Dan ini jalan menuju curug, jalannya menurun.
entah masih berapa jauh lagi. Ya, kita coba lihat aja. Dan jalan turun ini sudah diberi batu-batu seperti tangga sehingga memudahkan kita untuk berjalan, untuk menginjaknya. Kita berada di wilayah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah tempat kita bertemu dengan gardu-gardu ataupun pondok-pondok untuk peristirahatan. Cuacanya mendung, tapi semua jenis tanamannya ini pun juga masih homogen. Ada girinyo, ada surian, tetapi pohon buah-buahan sudah tidak terlihat lagi airnya. Semua air kemudian terjun ke bawah, tidak ada yang menyamping. Semuanya kontinu gravitasi hampir lurus dari atas ke bawah. Dan kalau kita lihat ada beberapa fasilitas pengunjung yang tidak terawat dengan baik. Ini juga seringkali menyebabkan turunnya jumlah pengunjung. Di samping juga tingkat kesulitan untuk sampai ke curug ini luar biasa. Kita sudah nyaris berada di dasar dari air terjun ini. Kita melihat dari sebelah sisinya, dan kalau kita perhatikan terjunnya itu dari tebing yang curam ini. Jadi air terjun ini berada nyaris di tengah-tengah dari tebing yang berdiri kokoh tegak lurus ini. Entah apakah kemudian sudah ada yang mencoba untuk mendakinya, tetapi saya belum pernah mendengar ada informasi seperti itu. Kita terus ke bawah, makin mendekati dasar air terjun. Sudah ada modifikasi di dasar air terjun ini dengan membuat tembok-tembok yang kemudian bisa dijadikan semacam catwalk. Dan kita lihat saja, kita menuruni tangga yang kemudian dibatasi oleh bambu. Dan ini bagus karena tanahnya tidak tergerus, tererosi, kemudian undak-undakannya menjadi hilang fungsinya. Kita akan melalui jembatan kecil yang melengkung sebelum kita sampai pada air terjunnya sendiri. Jembatan ini menyeberangkan kita dari sisi satu ke sisi yang lain, sisi yang jauh dari curug dan kemudian sisi yang mendekati curug. Dan kita lihat di sini bahwa kerusakan ini ternyata tidak ringan. Ini kerusakan yang serius dan ini sangat tidak mempromosikan lokasi ini. Yang tidak berubah mungkin hanya curugnya, tetapi fasilitas yang ada ini tidak terlalu mendukung. Bunga-bungaan yang ada salah satunya adalah bunga kertas ini, kemudian ada bambu kuning. Oke, kita lihat coretan-coretan dari mereka-mereka yang usil. Kemudian ada kembang sepatu. Kemudian ini juga kalau di Bali ini adalah semacam balai bengong atau saung yang dikenal di Jawa Barat. Nah, kita sudah mungkin hanya sejarak 100 meter dari air terjun ini.
Kalau kita melihat ke bagian atasnya, maka kita akan melihat tampilan semacam ini. Sangat menarik. Kita lihat bahwa airnya itu gelombang demi gelombang, tidak kontinu. Jadi ada volume air yang lebih besar, yang kemudian jatuhnya lebih cepat, dan ini menunjukkan adanya perbedaan volume yang mengakibatkan juga terjadinya perbedaan massa dari air yang terjun ini.